Itu enggak apa-apa. Gitu. Gitu aja. Hadap sini. Di atas. Nah, dari kelihatan semua. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Adil Takalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubatan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, sekaligus yang mulia Patih Jaga Pati Desa 9 Gomong 10 Kerajaan Uluwai. Ini beliau adalah secara adat orang tertinggi untuk di wilayah Laman 9 Gomong 10, Pak. Jadi luar biasa beliau bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Adat Dayak sebagai fasilitator kegiatan pertemuan antar pihak pada hari ini, serta seluruh tamu undangan yang ada di Balai Agung ini sesuai dengan pangkat dan jabatan masing-masing. Pertama-tama kami perkenalkan diri, saya sendiri Yohanes, saya Head SSL PT Mayawana Persada. Saya berasal dari Kabupaten Landang dan sudah ada di PT Mayawana Persada ini sejak tahun 2019. Saya membawa pimpinan untuk hadir di forum ini supaya nanti ke depan kita bisa saling mengenal. Kami persilakan Pak, ini Pak Gede, ini pimpinan saya di kantor Jakarta. Betul Pak. Ini Pak Gede, orang Bali. Beliau datang bersama stafnya Pak Made. Baik, ada Pak Wiliano, ini manajer HRD kami di kantor Pontianak. Kemudian ada Pak Cecep Mutakin, beliau head operasional PT Mayawana Persada. Kemudian ada Pak Kelvin, ini bagian legal kami. Kemudian ada Pak Didi, ini tim eksternal PT Mayawana Persada untuk Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kayong Utara. Jadi ini tim yang kami bawa pada kesempatan hari ini. Nah, langsung saja kita pada sesi ini. Ya, ini Pak Yohanes Palotsuka. Beliau ini tim eksternal kami Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Untuk PT Mayawana Persada dan beberapa unit bisnis lainnya. Mungkin Pak mulai dari itu. Ya. Baik, kami perkenalkan Pak. Jadi PT Mayawana Persada ini mendapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Jadi izin kami itu bukan izin HGU. Jadi kalau yang selama ini beredar bahwa PT Mayawana Persada itu merampas hak adat atas tanah segala apa itu bukan. Kami hanya punya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman industri. Oleh karena itu, dalam praktek seluruh operasionalnya PT Mayawana Persada tidak melakukan pelepasan hak atas tanah. Jadi jangan berpikir tiga lahan ini kemudian diserahkan ke PT Mayawana, kemudian lahan ini tidak dimiliki lagi. Karena izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman industri ini adalah izin yang disampaikan, yang diberikan pemerintah kepada kami pada satu kawasan yang disebut kawasan hutan produksi, sesuai dengan tata guna hutan kesepakatan tahun 80.
PGHK tahun 80 yang diperbarui 82 ya. Jadi membagi wilayah hutan di Indonesia ini dalam beberapa sub. Ada kawasan hutan produksi, ada kawasan hutan produksi terbatas, ada area pemanfaatan lain. Nah, khusus pada area pemanfaatan lain biasanya pemerintah itu memberikan izinnya kepada perusahaan sawit, perusahaan perkebunan sawit dalam bentuk hak guna usaha. Oleh karena itu, ketika rakyat kita, masyarakat kita menyerahkan tanah kepada perusahaan melalui perusahaan sawit, kemudian tanah ini tadi disertifikatkan, sertifikat hak guna usaha, dan masyarakat kemudian mendapat satu kompensasi yang disebutnya dengan plasma dan persen sesuai dengan kesepakatan. Jadi sangat berbeda pola penguasaan lahannya antara hutan tanaman industri yang berada di area hutan produksi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di area pemanfaatan lain. Begitu Pak ya? Ini yang pertama-tama kami jelaskan. Yang kedua, sejauh ini sebetulnya operasional yang dijalankan oleh PT Mayawana Persada sudah berjalan dengan tracknya, on the track. Hanya memang ada sekelompok orang-orang yang kemudian melebarkan masalah, melebarkan isu, kemudian berkampanye dan seterusnya untuk menarik simpati kelompok lainnya, sehingga kemudian seolah-olah menjadi masalah besar. Nah, pada kesempatan ini kebetulan tema kita pada hari ini adalah terkait dengan masalah yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022 di Blok E dan Blok G di Simpang Hulu Pak, di Desa Kolan Gilir, kemudian di Blok N di Desa Kapar Seboban, Kabupaten Simpang Hulu. Jadi kami akan lebih kepada itu. Yang pertama, sasaran kejadian ini adalah bukan pada batas, karena masih sangat jauh dari area yang dicurigai sebagai batas desa atau batas kecamatan atau batas kota. Karena sesuai dengan sekarang ini operasional kami sesuai dengan RKT 2022 untuk wilayah dusun pantai Desa Kapar Seboban. Kebetulan di dalam area itu ada beberapa kelompok orang yang melakukan klaim lahan hutan rawa mulai dari nominal 10 hektar sampai 300 sampai 400 hektar. Nah, kemudian persoalannya tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Kades, area itu kemudian sudah di TA, kompensasi sesuai kesepakatan dengan unsur. Nah, pada pertemuan terakhir di kantor Desa Kapar Seboban disepakati, karena ini wilayah Desa Kapar, maka hak atas tanahnya kembalikan ke kami, tapi GRTT tanaman kemudian dibayarkan oleh Kades Kapar Seboban kepada orang-orang yang kita ukur buatkan kita bayar. Itu yang terjadi. Hanya beberapa orang yang tidak puas dengan kesepakatan itu. Yang namanya kesepakatan kan pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Nah, pada kondisi ini, pada konteks ini ada orang yang tidak puas. Dia maunya tanahnya ke dia, maunya juga GRTT-nya ke dia. Sehingga kemudian melebar jadi persoalan batas desa. Dan sampai hari ini kita masih pada konteks masalah itu. Untuk yang di Blok E dengan di Blok G Desa Kuala Gilir, wilayah Desa Kuala Gilir di Kecamatan Simpang Hulu, masalahnya juga sebetulnya bukan soal tata batas. Masalahnya juga bukan pada persoalan kami ini merampas atau merusak hutan adat. Persoalannya adalah sejak 2019 sampai sekarang dilakukan pengukuran pada area-area pribadi, dan pada tahun 2022 sisanya adalah area berhutan. Area berhutan ya ada di dalam area berhutan itu ada juga tanaman karet. Hanya kebijakan kita kan tetap akan ada
hutan ini bukan dimiliki oleh dusun atau desa atau siapapun. Ini dimiliki oleh orang per orang. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Ketika area berhutan ini kita sampaikan kepada pemerintah desa, Pak Kades, ini jadikan hutan desa supaya ke depan desa mendapat income juga dari kompensasi yang disampaikan oleh perusahaan. Jadi masa saya bilang dari 10.000 area desa Kuala Gilir, pemerintah desa Kuala Gilir 1 hektar pun tidak punya lahan desa, semua lahan masyarakat. Satu orang sampai menguasai sampai 100 hektar, 200 hektar. Dan area itu bukan untuk area budidaya. Kalau area budidaya oke, kita tetap akan ukur, kita akan getek, kita akan bayar kompensasi. Tapi ini karena di area hutan, maka saya bilang demi keadilan. Tadi kita bicara soal adil. Kalau mau adil, ayo. Supaya adil, area-area berhutan ini serahkan ke pemerintah desa. Supaya area hutan ini menjadi hutan milik desa. Atau serahkan kepada lembaga-lembaga lain. Supaya adil. Area pribadi atau area kelompok kita serahkan dengan kelompok dari pribadi. Nah, patut diinformasikan kepada kita semua yang hadir pada hari ini bahwa PT MP ini dalam kerangka pola kemitraannya yang disebut dengan pembangunan hutan bersama masyarakat atau PHBM. Karena sebetulnya Bapak Ibu silakan dengar saja dari perusahaan HTI manapun di Indonesia ini tidak ada konsep yang namanya kompensasi lahan di area HTI. Tapi kita di MP ini karena bagian dari cara kita menghormati kearifan lokal yang ada, maka area itu meskipun area hutan, area itu jelas area rawa dan sebagainya dan sama sekali tidak disentuh oleh manusia, itu tetap kita hormati. Makanya dengan nilai kesepakatan tetap kita hargai. Jadi kita ada konsep tali asih. Makanya konsepnya tali asih, bukan jual beli. Tidak ada jual beli dalam kawasan hutan produksi, tidak boleh. Itu yang harus kita tahu. Yang kedua, kompensasi yang lainnya yang kami berikan dalam kerangka PHBM pembangunan hutan bersama masyarakat ini adalah kita memberikan juga kompensasi kayu alam, produksi dari hutan itu kan. Jadi kalau di dalam satu kawasan itu masih ada kayu-kayu loh, kayu-kayu yang kita olah, kita produksi, kita laporkan ke Kementerian Kehutanan, ini produksi kayu bulan ini, masyarakat juga akan kita berikan kompensasi kayu alam. Nah, yang berikutnya kompensasi di dalam konsep PHBM ini adalah kompensasi hasil produksi kayu HTI setelah panen. Itu 5%. 5% nilai. Nah, 5% dari area yang kita buka. Nah, itu dan itu tertuang dalam nota kesepakatan PT Mayana Persada dengan desa. Oke, itu yang terkait dengan PHBM. Yang kondisi sekarang adalah sampai akhir bulan terakhir kemarin 31 Agustus orang-orang yang bekerja di PT Mayana Persada ini sudah 1.326 orang ya. Saya Pak ya. 1.326 orang. Dan 90%-nya itu adalah orang-orang kita, orang-orang setempat. Orang-orang yang berasal dari desa karena ada kesepakatan kita. 70% dari desa setempat, 30% tenaga kerja dari luar desa dalam wilayah kecamatan. Misalnya seperti di Kecamatan Cipangulu ya 30% di desa-desa Kecamatan Cipangulu. Dan itu tertuang dalam kesepakatan kita. Oleh karena itu sampai hari ini penerimaan manfaat dengan kehadiran MP saya kira sudah besar dengan kondisi kebun yang seperti sekarang ini. Kondisi kebun kita spot-spot. Jadi mungkin kami juga perlu kolaborasi dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Kebun kami yang ada di Cipangulu itu spot-spot. Jadi seperti ladang saja. Di sini kebun, di sini hutan, di sini kebun, di sini bawah, di sini kebun, di sini kebun orang, kebun sawit dan macam-macam.
dan luasannya gila-gilaan. Kebun sawit ada yang lebih dari 30 hektar, 60 hektar, 70 hektar, dan itu bukan orang desa. Kalau itu orang desa setempat, kami harap malu. Ini orang di luar desa. Apakah itu yang disebut adil? Kalau disebut adil, ayo. Kami coba memberikan pencerahan-pencerahan ke masyarakat kita, hanya memang ya itu tadi. Karena kadang-kadang ada orang luar beli tanah di situ 100 hektar, disuruhnya orang yang di situ jaga tanah itu. Data ada dengan kami. Hanya kan persoalannya kan kita bukan persoalan mencari apa. Kita sekarang ini kondisinya kita mencari solusi terbaik supaya relasi, supaya hubungan antara MP dengan masyarakat kita di Kecamatan Simpang 2 dan masyarakat Simpang Ulu ini kembali pulih, baik kembali. Jadi jangan kemudian kita mendengar secara sepihak. Kami sangat terbuka, menginformasikan, sangat terbuka untuk diskusi, untuk segala macam. Oke, yang ketiga perlu kami sampaikan pada forum ini, kami di MP ini juga secara konsisten menjalankan program-program CSR. Kami secara konsisten menjalankan program-program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, infrastruktur. Jadi di program CSR itu seperti yang guru-guru bantu kita di sekolah-sekolah yang gajinya 250.000 satu bulan, kemudian mereka hanya terima per 3 bulan, kita bantu dengan membayar secara bulanan, sehingga mereka bekerja sesuai dengan kasihan. Seorang guru bantu bukan ada jaminan apapun, tapi dia mengabdi ke sekolah untuk mendidik anak-anak kita, ya kita support. Demikian juga di posyandu, demikian juga di bagian-bagian lain, bidang keagamaan, bidang adat, dan seterusnya. Nah, program-program ini pasti secara konsisten tetap dijalankan. Untuk tahun ini kami untuk di Kecamatan Simpang 2 itu ada pembangunan gereja Katolik ya Pak Kades ya. Gereja Katolik mulai dari A sampai Z kita bangun, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ada peresmian gereja itu. Kemudian ada sarana air bersih, kemudian ada pagar untuk sekolah SD, kemudian ada menara masjid, dan seterusnya. Jadi lebih dari 1 miliar program CSR kami untuk di Desa Kampar Sebombar. Ya kebetulan tahun ini baru kita masuk pada Kampar Sebombar. Nah ke depan kita akan masuk di Semandang Kanan. Ya tentu di Semandang Kanan kita semua tadi sudah mendengar ada bagian ini, ada pro, ada kontra, dan di mana-mana juga ada kejadian. Tapi kami dari Mayona Persada itu tidak juga berputus asa. Kami harus memberikan pencerahan-pencerahan, harus memberikan penyadaran-penyadaran. Soal inilah yang memerlukan proses yang cukup panjang, karena menyadarkan orang ini tidak mudah. Kalau kita semua sekolah dengan sekolah yang sama agak mudah, pendidikan orang dari berbagai macam-macam, dan ini tentu proses. Oleh karena itu jangan heran juga 10 bulan yang lalu misalnya Asumsi Kucing Baru menolak, tapi 10 bulan kemudian mereka berangsur-angsur menerima, karena beberapa anak-anak muda Kucing Baru melamar kerja di PTMP dan sudah bekerja. Jadi pelan-pelan secara ya ini tentu proses, dan itu juga di proses-proses desa lainnya. Nah ini yang terkait dengan program CSR, dan tahun depan kami dari PTMP karena komitmen kami, meskipun kami ditolak di Kucing Baru dan seterusnya di Semandang Kanan, kami tetap komitmen Pak TK. Jadi di Kucing Baru itu kami akan membangun jembatan kayu jembatan di Sekatap itu dari Sungai Semandang yang sekarang ini jembatan gantung, sehingga masyarakat yang di dalam itu kami melihat sendiri masih terisolir, mereka sulit mengangkut hasil alamnya, mengangkut hasil dari kebun sawitnya karena dengan jembatan gantung. Jadi kami tahun depan sudah menganggarkan untuk membangun jembatan di Sekatap. Demikian juga kami akan, ini kebetulan belajar dari 4 tahun di Simpang 10 tahun ini tadi.
kok di Simpang 2 selama ini kok belum diadakan gawe-gawe daya. Maka kami pada bidang kebudayaan tahun depan kami sudah bertemu, sudah sepakat dengan Pak Daniel Jordan, warga Sepucik Baru. Beliau sudah menyumbangkan sebidang tanahnya untuk kita akan bangun rumah adat, Pak. Jadi kita akan bangun rumah adat dan harapannya 1 tahun ke depan 2024 kita sudah bisa menyelenggarakan gawe daya untuk wilayah kecamatan Simpang 2 dan mudah-mudahan ini bisa berjalan. Terlepas dari ditolak atau tidak, tapi karena itu adalah komitmen kami di perusahaan bahwa walaupun mereka menolak karena ini adalah dalam konsesi kami, maka kami punya tanggung jawab. Jadi karena masuk dalam konsesi. Kalau tidak masuk dalam konsesi kami tidak urus. Tapi karena ini masuk dalam konsesi, dia menerima, dia menolak, ya kami akan tetap jalan sambil melakukan penjara kepada masyarakat kita. Karena memang sangat berbeda Bapak Ibu terkait dengan sistem di area pemanfaatan lain atau APL yang kebun sawit seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian di area kawasan hutan produksi yang diperuntukkan memang untuk budidaya kehutanan, budidaya kayu. Dan karena itu ya beberapa hal juga ada di konsesi kami tentukan luasan kebun sawit sampai 200 ke 300 hektar dalam area kawasan hutan produksi. Dan ini ke depan akan menjadi masalah juga karena kawasan hutan produksi itu diperuntukkan oleh pemerintah untuk kawasan budidaya kehutanan gitu ya Pak. Tidak boleh ada budidaya tanaman lain. Kalau tanaman keras, karet atau segala tidak ada persoalan. Tapi kalau kemudian ada tanaman sawit, karena untuk tanaman sawit itu diperuntukkan memang untuk di area pemanfaatan lain. Dan ke depan juga akan bermasalah. Karena kami sudah mengidentifikasi beberapa kawasan kami di kawasan konsesi kami ini sangat banyak kebun-kebun sawit milik masyarakat dan kebun itu luasannya juga luar biasa. Artinya akan ke depan itu akan ada orang yang sangat kaya karena punya lahan sawit ratusan hektar, ada orang yang sangat miskin karena tidak punya lahan. Oleh karena itulah konsep inilah yang dipakai oleh Kades Kapal. Kami tidak mau, kami belajar dari KML, kami belajar dari LKS. Di KML di LKS ada orang yang sampai punya area sampai 500 hektar, tapi ada juga orang yang nol, tidak dapat apa-apa karena tidak ada lahan. Ini diubah sistemnya, kemudian dibagi rata, sehingga semua ke depan, mulai dari kompensasi tali aslinya, kompensasi kayu alam, gitu ya, deh. Kemudian kompensasi hasil produksi kebun hati ini dibagi rata semua ke warga dusun, dan itu tentu disepakati oleh pemerintah desa. Dan ini menurut kami model yang menarik meskipun dalam pelaksanaannya masih ada riak-riak yang seperti yang kita hadir pada hari ini. Itu adalah bagian dari riak-riak. Dan menurut saya perubahan atau pola yang kita ubah karena ini tentu menyesuaikan. Pasti ada nilai positifnya, tapi ada nilai negatifnya. Tapi sepanjang itu kemudian dari sisi positif masih besar, ya ini menurut kami perlu dilanjutkan, perlu replikasi di tempat-tempat lain. Nah, hanya saja kan dalam kerangka ini menurut kami musyawarah mufakat sangat penting. Karena apapun ceritanya, kalau sepanjang musyawarah mufakat bisa kita jalankan seperti yang kita pada hari ini, apapun ceritanya semua bisa kita sepakati. Dan juga komitmen. Pengalaman kami seperti itu, kita sudah musyawarah mufakat, ada kesepakatan, lalu tidak komitmen dalam perjalanannya. Lalu ada dusta di antara kita. Dan harapan saya kalau hari ini ada kesepakatan, jangan ada dusta di antara kita setiap sepakati hari ini. Pulang nanti ke lokasi habis lagi alat kami disandra orang. Karena menyandra alat, melakukan segala apa, itu adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan orang. Ini lebih dari 700 orang pekerja kami tidak kerja selama 1 minggu sejak peristiwa tanggal 31 Agustus sampai sekarang. Dan itu sebagian sudah pada pulang ke daerah masing-masing. Ada pulang ke Dari, ada pulang ke Bengkayang, ada pulang ke Sambas dan sebagainya. Ya, karena tidak ada kerjaan. Artinya apa yang kita lakukan hanya karena persoalan yang sebetulnya bisa kita musyawarahkan kemudian berdampak kepada hal-hal lain.
Nah, sampai hari ini masih operasional kita belum bisa berjalan normal karena persoalan dua titik itu tadi belum. Nah, menurut kami apa yang tadi disampaikan terkait dengan surat Pak Sekda itu sebetulnya menurut kami bukan pada rakyat, itu disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Disalahgunakan surat Pak Sekda itu sangat baik, kami sangat hormati, tapi kemudian dalam praktek di lapangan ada orang yang menyalahgunakan untuk merusak nama Sekda. Ini harus saya sampaikan kepada kita semua. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin merusak tokoh kita. Kami di MP itu sangat hormat dengan beliau, karena kami yakin beliau ini pemimpin masa depan untuk kita. Tapi kemudian karena melihat kondisi kayak gini seolah-olah dirongrong ini, hingga hubungannya dengan para pihak yang ada di Kabupaten Ketapang ini kemudian menjadi tidak baik. Muncul ke permukaan kemana-mana, divideokan. Ini MP tidak menjalankan surat dan macam-macam. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok orang untuk merusak. Dan kami berkeyakinan karena kami merasa bahwa kami ini sudah berjalan sesuai dengan rel kami ini diatur secara ketat oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap bulan hasil produksi kayu kami, hasil kegiatan kami juga kami laporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi perkembangan. Demikian juga program-program CSR kami selalu ekspor setiap 6 bulan ke pemerintah provinsi dan seterusnya. Ada sertifikasi dan seterusnya. Dan ya, kalau kemudian ada pihak-pihak lain, kemudian ada kelompok-kelompok kecil lain yang kemudian membangun riak-riak ini mengkampanyekan negatif tentang kami, tidak apa-apa. Bagi kami juga itu bagian dari kontrol sosial, tapi kemudian jangan kemudian berlebihan, karena namanya sesuatu ini kalau terlalu lebih dia juga sama dengan kita makan terlalu banyak nanti dimuntahkan juga. Jangan dilebih-lebihkan. Ini yang terjadi dan perlu kami sampaikan Pak Tanang, Pak Jolina. Secara tertulis sebetulnya tadi kami sudah menyiapkan. Kami ingin memperkenalkan lebih jauh tentang Mayawona Persada kepada kita semua hanya karena terkait dengan masih laku. Tapi secara resmi kami akan sampaikan ini ke Bapak Sekda Kabupaten Ketapang terkait dengan laporan terkait dengan perkembangan di PT Mayawona Persada. Saya kira itu yang bisa kami klarifikasi, bisa kami sampaikan kepada kita semua terkait dengan upaya pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang keliru. Dan selamat siang, Adil Kakalino, Bacura Minta Sangga, Baseyak Kak Jubatan. Baik, terima kasih Pak Yohanes Laun yang sudah memaparkan sejauh mana baik. Terima kasih kami kembali kepada Pak Yohanes Laun yang sudah memaparkan sejauh mana kegiatan yang sudah dilakukan PT MP sampai saat ini. Saya tidak mengambil semua, saya ambil poin-poin inti saja. Nah, beliau mengatakan bahwa PT MP ini sudah berjalan dengan baik. Namun ada sekelompok orang yang mencoba menghalang-halangi dan mencari dukungan supaya PT MP ini tidak bisa melakukan aktivitas di lapangan. Ini bahasa beliau, bukan bahasa saya. Nah, kemudian terkait gaya adat di Sipangua perlu kami sampaikan Pak Yohanes Laun, itu sebenarnya sudah pernah ada, cuma beberapa tahun terakhir ini apa namanya Pak Dato?
Jadi kalau ada yang bilang belum pernah, itu bohong. Saya hadir sendiri. Saya mewakili DAD memberikan kata sambutan pada waktu itu. Nah, dari inti apa yang semua yang selalu sampaikan ini dengan apa yang disampaikan oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, kakek, kelurahan dan lain sebagainya, ini kan ada sebuah persoalan di lapangan. Kenapa ada keributan? Apa yang disampaikan Pak Yohanes Lawan tadi dan Bapak yang tadi sudah memberikan saran, usulan. Nah, bagaimana kita mencari solusi? Kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, artinya kan ada masalah ini, terutama berkaitan dengan hak-hak orang yang ada di dalam video, kebun orang yang digusur dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam surat yang ditandatangani Pak Yohanes Lawan ini dengan tegas, sebab itu perusahaan akan mengambil langkah untuk tetap mengerjakan area perhutan tersebut. Mungkin di kawasan hutan itu ada juga hak-hak masyarakat di situ dalam arti hasil usahanya. Ini mungkin yang harus kita pahami bersama. Terus terang kami dari DAD tidak berpihak kemanapun, hanya mau meluruskan ini saja supaya ini ada titik terang. Jangan sampai perusahaan ini main negara, masyarakat ini mengaku hak yang bukan dia, yang bukan hak dia diakui dia. Ini jangan sampai terjadi. Berkaitan dengan kaliasi dan sebagainya, kita ini proses di lapangan. Nah, itu kami tidak paham lah. Yang jelas bagaimana kita ini sama-sama mencari solusi. Jangan sampai penggusuran ini terjadi. Kaitan dengan surat sekda itu sendiri, menurut informasi di lapangan yang kami terima, surat sekda ini juga yang berkaitan dengan batas, tapi persoalannya juga masih dilanggar. Nah ini jangan sampai ini terjadi terulang kembali. Nah, bagaimana kita ini ke depan sama-sama enak. Nah, jadi ini. Nah, tadi sudah diserahkan berkas ke Pak Sekda. Apa saya tidak paham, tidak tahu berkas apa itu. Cuma yang jelas mari kita nanti setelah akhir dari pertemuan kita ini, nanti Pak Sekda akan menyimpulkan ini semua yang nanti akan kita tuangkan dalam berita acara, supaya apa yang dimaksud dengan Pak Lawan tadi, musyawarah mufakat itu yang nanti kita buat itu harus kita sama-sama semua harus komitmen. Jadi masyarakat itu sendiri jangan melanggar, kepala desa jangan melanggar, mentang-mentang dia punya wilayah di desa itu dia berkuasa, lalu seenaknya. Patih juga jangan melanggar, perusahaan juga jangan melanggar itu. Ya betul Pak Yohanes Lawan ya? Ya Pak Yohanes Lawan, supaya ada komitmen kita nanti dalam hasil berita acara nanti yang akan kita tanda-tangan bersama. Baik, selanjutnya sesuai dengan susunan acara tadi, kami minta dari Pak Insinyur Lawrence Sikat Budak MPSD. Beliau memang Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang saat ini, namun beliau juga pernah menjabat sebagai Kadit di Dinas Kehutanan sebelum Dinas Kehutanan itu dialihkan ke provinsi. Kepada Pak Insinyur Sikap Budak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kata limo Bajurami Kasarga Basengan Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Sekda dan juga Pati Jagapati. Yang saya hormati Ketua DAD serta Sekretaris DAD Kabupaten Ketapang. Pada semuanya, ya, demau cak dengan bola, butuh cak dengan puri, kalian cak dengan udang. Mana? Kalau salah koreksi ya, jadi belajar, walaupun sikit-sikit, ingat Baik, saya
memberikan saran dan menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan Dinas Hutanan Provinsi bahwa MP itu harus menyelesaikan hak-hak yang pihak ketiga yang ada di dalam konsesi, kalau tidak salah ya. Dan itu tertuang dalam izin biasanya di dalam izin usaha baik APH maupun HTI maupun perkebunan. Itu digarisbawahi poin-poin itu sebagai acuan. Lalu Pak Kades Semandang Kanan ya, agar menghargai hak-hak ya, hak-hak masyarakat yang berusaha di mana ada dalam konsesi, kan begitu ya. Lalu Pak Kades Kuala Hilir ya, Kuala Hilir juga seperti itu. Nah, apa yang dijelaskan oleh PT Mentari Mayawana Persada, kalau saya hitungnya 10% bermasalah, tapi kenapa kita berkumpul sama kabupaten di sini? Berarti ada hal yang belum ditutup. Dan ini harus diselesaikan, harus berjiwa besar. Kuncinya ada pada perusahaan sebenarnya, ya, sebagai orang yang mau berusaha untuk bergerak cepat bersama masyarakat. Rambu-rambunya sudah ada, ya. Hak-hak masyarakat juga sudah ada. Tentu kalau sudah dilakukan sosialisasi, biasanya ada notulensi. Di situ tertulis siapapun yang berganti, kepala dusun, kepala desa, bupati yang berganti, notulen tidak berganti, sebagai acuan aparat berikutnya untuk melaksanakan itu. Karena biasa saya mengalami yang begitu tuh, sudah ganti camat, ganti kapolsek, hari ini hal yang sama. Nah, tapi kalau notulensi yang dikeluarkan, apa yang disampaikan kepala desa Semandang Kanan, apa yang disampaikan kepala desa Kuala Hilir, apa yang disampaikan ahli perwakilan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, sebenarnya itu tidak lanjut melalui hasil notulensi sosialisasi. Sosialisasinya tingkat kecamatan, nanti sosialisasi teknis tingkat desa, tentu ada tim di tingkat desa. Misalnya tim di tingkat desa itu untuk mengetahui saat perusahaan untuk melaksanakan atau mengusulkan RKT kepada kementerian. Saya mau mengajukan RKT ini di sini, lalu punya siapa? Ada nggak orang belakang di situ? Ada nggak kebun orang di situ? Ada nggak yang tidak ada? Bisa dihitung. Nah, boleh nggak perusahaan membayar yang belum diusahakan? Tidak boleh. Masuk dalam program pembinaan masyarakat desa Utara Jerak. Apa itu pembinaan masyarakat desa? 5% dari izin. Tergantung. Kalau di Kapas Lokan kena izinnya berapa? Berarti 5% itu. Lalu PPH itu apa? Itu tanaman kehidupan. Apa itu tanaman kehidupan? Intinya karena ini kawasan hutan bukan sawit. Karena sawit ada aturan. Pabrik yang RSPO tidak boleh menerima buah yang ditanam dari kawasan hutan. Kita lagi berjuang, tapi yang punya duit luar negeri yang menentukan susah kita. Agar kita harus patuh itu. Karena yang menguangi kelapa sawit itu Cipelo yang jual luar negeri, TBS-nya belum ada duit. Itu supaya paham. Ini saya tahu banyak nih yang dalam itu. Kita berusaha tak membiarkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan itu tetap berusaha. Sejauh mana kita bisa kita aturan-aturan. Tapi bukan boleh, bukan, ya. Nah, itu. Lalu tanaman kehidupan apa? Saya mengharapkan menyarankan agar PTMP menjadi produsen buah-buahan di mana wilayahnya menjadi program PPA. Ya. Nah itu. Sekarang yang laku jenis itu jamu Jamaika, jamu Citra, durian, jenis yang unggul macam-macam. Kenapa tidak? Itu diprogramkan. Lalu yang diboleh itu tuh yang lain. Berapa produksi? Kalau itu bukan hasil tanaman kan ada tuh hitungannya. Apa produksi sebelum ya ada hitungannya. Nah itu tinggal disepakati bersama, ya, kepada wilayah masing-masing. Kalau yang umum pada pemerintah, nanti pemerintah desa mau bangun apa? Jelas. Kalau dibagikan, mungkin pergi ke Silau, ada kas.
Tapi kalau dibangunkan itu. Lalu hasil produksi juga setelah ditanam juga harus ada kesepakatan. Bagaimana hak-hak masyarakat yang sudah pertama meladang? Ya, itu diakui. Ya, kalau tidak ada tanam tumbuhnya, itu tinggal disepakati bersama. Ada di hasil hasil sosialisasi di desa masing-masing, di dusun masing-masing. Berapa disepakati? Kalau ada tanam tumbuhnya, kita ada perda namanya ganti rugi tanam tumbuh. Bukan melihat lahan yang banyak, tapi siapa yang tanam? Tanam apa? Nah itu termasuk sawit itu kalau mau diganti dengan itu karena buahnya tidak bisa terjual ke pabrik karena pabrik sudah mendapat SPO, bagus kerjasama dengan itu. Nah, ada di dalam perda peraturan bupati, bukan perda ya Pak, peraturan bupati nomor yang terbaru itu jelas. Jadi yang mau menuntut lebih pun tidak bisa, ada aturannya. Kukai pun ada aturannya digusur, ada bunyi dan sebagainya. Dan kalau masyarakat yang membuat hal-hal, misalnya karet saya 1000 batang, luasnya 0,1, bagus gitu, tanam di atas tanaman. Kan tidak masuk akal juga. Di situ sudah diatur. Mau jaraknya segini, kalau mempunyai kalau 1 hektar segini sudah jelas. Jadi sudah ada acuan-acuan kita, ya. Jadi untuk MP memperbaiki diri. Boleh terduduk demi kebaikan untuk berdiri. Dan harus tadi apa yang disampaikan dari Kuala Hijau, ya, hak-hak kami jangan digusur. Itu apapun alasannya, baik di dalam kawasan hutan atau bukan, pelanggaran HAM. Jadi kalau masyarakat kita kan bisa berhitung, oh saya punya karet 1,5 hektar. Kalau saya tulis sekarang harga 10.000, hitung-hitung, udah saya tidak mau serahkan ini Pak. Makanya ada tim pendataan itu. Tak namanya apa? Karena saya punya kewenangan di situ. Kalau di perkebunan namanya Satgas Desa Plak, Satuan Pelaksana, ketua yang kepala desa, dia harus paham itulah kau siapa punya siapa. Jangan sampai kita ini menjadi sambo kedua. Itu mantan kadis sandai kiri yang menjual tanah. Diberitahu nggak mau tahu sekolahnya. Bagi masyarakat, kalau sudah diberitahu itu bukan hakmu, itu kawasan hutan dan kamu pun tidak pernah belanda, tidak usah dikacau, harus paham itu, jangan ragu-ragu. Itu hak negara. Nah, itu ya, nggak boleh masyarakat mengaku kalau yang tidak pernah dilakau, tidak pernah diapain, punya saya, tidak boleh. Itu punya negara, pemerintah desa yang urus. Itu hasilnya dibangunkan kepada masyarakat. Apakah mau siswa sekolah? Itu caranya transparan. Selesai bahwa urusannya sebenarnya. Hanya ini ada dusta di antara kita, antara MP dengan masyarakat yang pemerintahan. Jadi perlu nanti ada kesepakatan. Di sini secara umum nanti teknisnya adalah ke dusun-dusun hak-hak masyarakat tetap ditindaklanjuti. Yang tidak mau bekerja sama namanya enklap, kalau dia berhitung ternyata masih ekonomis, tapi nanti harus berhitung Pak Kades, masyarakat harus pakai berhitung. Jangan mempertahankan yang tidak bisa menghasilkan. Karena kalau kita bekerja sama, ada pembinaan masyarakat desa hutan, ya. Ada hasil produksi. Kalau yang saat clearing ada produksi, ada hasil produksi yang bisa hitung. Setelah tanam ada hasil produksi juga bisa. Itu bisa dituangkan dalam suatu kesepakatan. Jadi siapapun kadesnya yang mengganti, tidak ada dusta di antara pemerintah. Dia pegang itu hasil itu sah yang tak proses. Yang melanggar, sudah kalau tidak mau diberitahu sekolah itu Pak. Kalau saya tidak mau sekolah ke orang, tapi kalau sudah diberitahu tidak mau tahu juga, hanya kata dia Pak, hanya dia lah yang bisa dah. Berarti mau Pak Kapolsek. Saya sebenarnya di kebun pun banyak sekolah. Harga tinggi banyak sekolah.
yang tinggal di dalam kawasan hutan maupun sekitar hutan menjadi tanggung jawab wajib oleh PT Mayawana Persada. Tanggung jawab wajib. PMDH jalan, ya intinya ya Pak Kades kalau ada sosialisasi, CSR jalan, ya pembagian produksi jalan, baik itu yang masih alam maupun sudah dalam, dan penghargaan hak-hak usaha masyarakat jalan, ya berdasarkan Perbup yang sudah Perbup berapa Pak Hukum? Perbup 86 2016, ya peraturan bupati keputusan bupati. Lalu bagi yang tidak mau bekerja sama karena dia hitung-hitung, saya kalau mengusahakan sawi dengan 1 hektar ternyata untuk saya sekian, dia iklan, pusat tidak juga bisa berhak mengusur. Itu pesan saya, saran saya kepada PT Mayawana Persada. Kalau tidak dilaksanakan itu, saya sarankan kepada Bapak Bupati bisa menyurat di Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan izin Mayawana Persada. Karena hak-hak yang saya sebutkan, banyak saya sebutkan tadi bisa dijalankan dengan baik, lancar. Kabupaten Ketapang punya 74 perkebunan, kehutanan hanya 14 kalau tidak salah. Dari 14 kan ribut di sini. NKL di Singkup belum, enggak. Yang di Hulu Sungai, enggak. Coba belajar apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat setempat. Kuncinya dengan masyarakat setempat, hak-hak dan kewajiban. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sarankan kepada PT Mentera, kepada Mayawana Persada, pada Pak Kades dan seluruh masyarakat yang punya lahan di dalam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kata minum, Bacurami Kasarga Basegan Kajibatan. Baik, karena tadi Pak Sekjen keluar, tidak semua didengar, saya akan sedikit menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Tambun. Jadi yang pertama, intinya adalah apapun yang terjadi di lapangan, intinya ada kesepakatan, sehingga kerja baik perusahaan maupun masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kemudian perlu ada tim sebenarnya, dan memang diharuskan untuk verifikasi di lapangan, sehingga kita bekerja ini tuntas. Mana lahan yang harus diikhlas, yang orang tidak menyerahkan, mana yang sudah diserahkan, dan mana yang perlu tadi ada TAW umum maupun khusus. Ini ada, kalau sawit digambarkan ada satlak yang diketuai oleh kepala desa seperti itu. Nah kemudian saran bahwa terhadap masyarakat yang punya lakau, punya lahan, punya ladang, ini mohon diperhatikan, jadi tidak disamaratakan dengan lahan yang sudah clear, karena bisa melanggar HAM. Kemudian diingatkan bahwa beberapa jenis CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan terhadap mungkin jalan, mungkin dari pembagian produksi, kemudian mungkin penghargaan lain-lain kepada masyarakat sekitar. Jadi ini beberapa hal yang memang ditekankan oleh Pak dari sini. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih, saya kembali ke Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi saya harus sebentar. Selanjutnya kami minta dari Polres terkait persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan ini, bagaimana kira-kira himbauan untuk masyarakat kita Pak pada Pak dibandingkan persoalan. Izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
yang terhormat Bapak Sekda atau Pak Ketua Bupati, kemudian Ketua DPD Kabupaten Ketapang, Pak Tanah, selanjutnya Sekretaris DPD Kabupaten Ketapang, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi juga yang kami hormati, ya, karena tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf Pak Sekda, Bapak Kapolres tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan di Eropa, peresmian subsektor. Namun demikian, salam hormat dari beliau untuk bapak-bapak sekalian, kemudian masyarakat Simpang Bulu dan juga masyarakat Simpang Dua. Pesan beliau, jaga kondusivitas dan keamanan serta ketertiban daripada masyarakat Simpang Bulu dan Simpang Dua. Kemudian permasalahan antara PTNP dengan masyarakat kita selesaikan bersama, ikuti arahan daripada dinas terkait. Selanjutnya kita cari solusi atau kesepakatan. Kemudian seperti tadi arahan dari bapak-bapak yang sudah menyampaikan pandangannya, bahwa saya ambil kesimpulan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Namun permasalahan ini bisa berjalan dengan hati yang panas tetapi kepala tetap dingin, ya. Selanjutnya arahan beliau juga kepada masyarakat dan pihak perusahaan, khususnya masyarakat yang punya masalah dengan perusahaan, tolong saling menjaga situasi setempat. Masyarakat mempunyai hak juga, perusahaan mempunyai hak juga, kewajiban dari perusahaan ada, kewajiban dari masyarakat ada. Saya kira sinergitas antara perusahaan dan masyarakat terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan Pak Sekda, karena kalau saya tambah-tambahin nanti tidak sesuai dengan pesan beliau. Intinya situasi tetap kondusif. Demikian bisa kami sampaikan. Adil Katalino, Batura Minka Saruga, Basega, dan Jubaba. Terima kasih Pak Mahdi sudah menyampaikan pesan Pak Kapolres. Intinya supaya kita ini tetap menjaga kondusivitas keamanan diri kita masing-masing. Yang sampai menghadiri investor ini, investasi di daerah kita, lalu kita sama kita ini ikut jaga keamanan, jaga supaya kita ini tenang dalam menjalani segala aktivitas kehidupan kita. Nah, selanjutnya sebelum Pak Sekda menyampaikan beberapa hal dan juga merupakan kesimpulan dari akhir pertemuan kita pada siang hari ini, kami minta kepada tim Gemalang, pemukul gendang supaya memainkan musiknya. Baik, Segar. Kalau tadi dari Segar dengan Pak Mehmet,